Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang Isra Mi'raj Faqih Muqaddam yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus. Sebelum itu, mari kita dengar penyampaian Kiai Idrus Ramli terlebih dahulu. Ini videonya. Di antara mereka ada yang mengembara antara langit dan bumi. Di antara mereka ada yang sampai ke langit dunia. Di antara mereka ada yang ruhnya naik ke Sidratul Muntaha, sampai ke kursi dan sampai ke Arasy. Nah, artinya apa? Mi'rajnya para wali itu memang ada dasar-dasarnya. Dan ini diakui di kalangan para sufi dan banyak dialami oleh para waliullah. Dan ini ada hubungannya dengan mi'rajnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Ba'alawi dalam Syarah Al-Ainiyah, ya, karangan Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau muridnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya. Diterangkan di antara isi surat Al-Faqih Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata, aku telah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam, dan dalam satu riwayat 70 kali. Ini mi'rajnya, mi'raj para ulia, mi'raj birruh, bukan bil jasad. Karena kalau mi'raj bil jasad itu khususnya keistimewaan khusus baginda Rasulullah SAW. Dan ini ada dasarnya seperti diterangkan tadi. Lebih kurang seperti itu ya saudaraku. Dan mari kita simak video jawaban dari Nur Ihya. Ini videonya. Kita baru-baru ini melihat bersama sekaligus mendengar ceramah dari Romo Kiai Haji Idrus Ramli yang menuduh kami dan kita-kita ini sebagai Wahabi, bahkan menjurus ke status munafikin, orang yang munafik karena membenci dzurriyyah Nabi. Ini harus diluruskan, tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan nanti dianggap sebagai suatu kebenaran. Akan diyakini oleh Muhyiddin Ba'alawi sekaligus para santri yang menggemari beliau sang kiai. Dalam rangka untuk turut serta saling mengingatkan antara kami, walaupun sama-sama kiai tetapi beda posisi. Kami berada di posisi yang meluruskan, mengingatkan klan Ba'alawi, beliau Kiai Haji Idrus Ramli di sisi Muhyiddin, menguatkan ya posisi Ba'alawi, memantapkan silsilah nasab Ba'alawi benar-benar nyambung dengan Kanjeng Nabi. Jadi ini yang harus benar-benar kami ingatkan, tidak hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Di kali yang kedua atau ketiga ini khusus beliau ketika menjelaskan secara runut membaca kitab-kitab yang mencantumkan nama-nama tokoh leluhur Ba'alawi sampai pada kitab karya Ba'alawi sendiri dengan bacaan yang sangat sahih dan fasih. Beliau adalah seorang pembaca yang baik, tapi masih belum meningkat ke pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik itu
melihat dari beberapa sisi, tidak hanya satu sisi kitab yang ada di depan mata yang dibaca itu, tetapi melihat dulu ke belakang. Siapa, di mana hidupnya tokoh yang dibicarakan itu, lalu bisa menyimpulkan. Tidak hanya menggiring opini publik untuk mempercayai satu tokoh ulama yang alim allamah di zamannya yang telah mengisbat kesahihan nasab junjungannya. Nah, ini yang tidak beliau pahami selama ini. Mungkin admin bisa nyetel beberapa menit ya ceramah beliau. Ini yang akan kita bicarakan. Mengapa? Karena ada orang-orang yang nyinyir, yang mencela tentang Mi'raj ini. Yang bersangkutan ini karena awam dan tidak tahu, atau mungkin karena terpengaruh paham Wahabi. Karena biasanya yang nyinyir, mempersoalkan seperti ini biasanya Wahabi. Kan sekarang pola tingkah laku dan pemikiran Wahabi ini mempengaruhi orang-orang pembegal nasab. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Sebelumnya kita akan berbicara tentang biografi Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau itu sebenarnya siapa? Ini akan kita bicarakan. Kita baca kitab Qiladatun Nahar fi wafayati a'yanid dahar. Kitab ini karangan Al-Imam. Al-Imam ini artinya beliau seorang panutan. Beliau ini bisa diikuti pendapatnya maupun tingkah lakunya. Al-Alim. Beliau ini memang orang alim. Al-Mu'arrikh. Beliau juga sejarawan. Al-Faqih. Beliau juga seorang yang ahli dalam bidang fikih. Siapa beliau? Abi Muhammad At-Tayyib bin Abdillah bin Ahmad bin Ali ba Makhramah Al-Hijrani Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam At-Tayyib ba Makhramah ya, beliau lahir tahun 870, wafat tahun 947 Hijriah. Jadi hidupnya antara abad 9 dengan abad ke-10. Dalam kitab Qiladatun Nahar ini, beliau juga membicarakan tentang biografi Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, juz 5, halaman 230, 231, dan seterusnya. Beliau berkata begini, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, Al-Faqih Al-Imam Al-Alim Al-Jalil Zul Majdil Afil Wal Manhil Jalil Wal Manasibil Aliyah Wal Anwar Al-Mutalaliyah Wal Ahwal As-Sadiqah Wal Karamat Al-Khariqah Wal Maqamat As-Samiyah Wal Barakat Al-Namiyah Qudwatul Arifin Wa Mursyidus Salikin Al-Syarif Al-Hasib Al-Nasib Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah wa yuqalu lahu Abdullah Aydan Ibnu Ahmad bin Isa. Yang bilang 27 kali semalam, ada yang 70 kali. Yang 7 dan 70 kali ini gak disebutkan. Ini semalam atau beberapa malam, gak disebutkan. Pertanyaannya, melebihi para ulama yang hidup semasa dengan beliau ditarik. Dan dalam bidang, nanti panjenengan semua simak sendiri video beliau yang membela mati-matian junjungannya. Ba Makhramah itu saya punya manuskrip Al-Qiladatun Naharnya. Saya punya manuskripnya. 947 wafatnya Ba Makhramah itu. Ya, jadi Idrus Romli nggak meneliti siapa pengarangnya, hidup di abad berapa. Ya. Terus setelah mencantumkan tokoh yang bernama Muhammad bin Ali yang terkenal dengan nama Al-Faqih Al-Muqaddam itu,
nggak sampai mempelajari tentang di mana letak makam Mbah Buyutnya yang ada di Husayyisah itu, yakni Imam Ahmad Al-Muhajir dan juga makam Imam Ubaidillah, Imam Alwi, di mana posisinya. Di situ disebutkan langsung di dalam Qiladatun Nahr yang beliau mungkin belum sampai membaca secara lengkap isinya. Di situ jelas bahwa makam leluhurnya Imam Ahmad yang katanya hijrah dari Basrah ya sampai ke Husayyisah itu wafat perkiraan dihitung 345 Hijriah sampai wafatnya Mbah Makhromah itu selama 602 tahun baru ditemukan. Kalau berdasarkan Al-Jauharus Syafaf ya 544-an. Kalau berdasarkan Fathur Rahimir Rahman ya 545-an lebih, di atas 602 tahun barulah makam Imam Ahmad Al-Abah itu ditemukan secara resmi. Kitab Qiladatun Nahr itu diterbitkan, bukan kitab Al-Jauharus Syafafnya. Padahal Qiladatun Nahr juga mengambil referensi dari kitab-kitab sebelumnya yang berasal dari internal Ba'alawi sendiri. Monggo Kiai Haji Idrus Romli untuk terus membacanya, jangan sepotong-potong saja. Di situ ada kesalahan fatal juga yang disampaikan, bahwa wafatnya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu tahun 563. Salah, yang benar itu 653. Itu sesuai dengan bangunan sejarah yang dibangun oleh kalangan internal Ba'alawi sendiri. Jika tarikh atau sejarah yang berasal dari eksternal Ba'alawi beda. Karena pertama kali dari Bani Al-Ahdal yang ikut hijrah bersama Imam Ahmad Al-Abah itu wafatnya tahun 540 Hijriah, yakni Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid Isa bin Alwi. Itu wafat tahun 540. Berarti wafatnya Imam Ahmad pun ya antara-antara itu. Imam Ubaidillah, toh kalau benar-benar Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah An-Nafat ya sekitar sebelum tahun 500-an. Atau jika nanti ditarik ke Tobaqutul Khawas, Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi malah justru jelas meruntuhkan semua tatanan bangunan sejarah yang dibangun oleh internal Ba'alawi, baik dari sejarawannya ataupun dari nasabahnya. Yakni wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam yang menjadi buyutnya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu 729 Hijriah. Masa lebih duluan wafat buyutnya ya Al-Faqihil Muqaddam daripada Ali Kholiq Kisam? Kan nggak masuk akal, nggak sesuai dengan fakta sejarah yang ada, nggak ilmiah. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi memiliki anak yang bernama Ali Kholiq Kisam. Ali Kholiq Kisam ini wafat tahun 729. Tetapi Ali Kholiq Kisam ini memiliki anak yang bernama Muhammad Shahib Mirbad. Muhammad Shahib Mirbad memiliki anak yang bernama Ali. Ali memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam ini. Berarti generasi yang ketiga, keempat. Ya, berarti buyut. Ya, putu buyut. Putune Ali Kholiq Kisam bernama Ali. Ali memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam ini. Kok malah wafatnya tahun 653? Apalagi tadi yang dibaca oleh Kiai Haji Idrus Romli wafat tahun 563. Bagaimana? Jadi beliau hanya pembaca yang baik, bukan pemaham dan peneliti yang baik. Kalau nggak percaya, saya bukakan kitab Al-Ghurunnya ini.
Semua saya bawakan datanya. Ya. Karena wa wafatuhu sanata salasin wa khamsina wasittumi'ah. Wafatnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam itu tahun 653 Hijriah. Bukan 563. 653 Hijriah. Walaupun ya ini benar tulisannya di Al-Ghuror, tetapi tidak sinkron dengan Tabaqatul Khawas, Ahli Sidqi wal Ikhlas. Dimulai dari Al-Burqah Al-Musiqah, lalu ke Al-Ghuror 960, lalu ke Al-Masra'ur Rawi, lalu ke Asy-Syarhul Ainiyah. Selalu menyanjung secara berlebihan hulu terhadap tokoh-tokoh leluhurnya. Gelarnya itu kalau dihitung itu ada lebih dari 10 di depan namanya. Jadi melebihi tokoh-tokoh sekaliber dengan leluhur mereka Ba'alawi itu. Apalagi masalah tentang Mi'raj 70 kali atau 27 atau 7 kali dalam semalam ini. Ini yang dibela mati-matian oleh beliau Kiai Haji Idrus Romli. Untuk mematahkan ya argumentasi beliau Kiai Haji Idrus Romli, saya datangkan kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Qadhi Iyad yang lahir sebelum Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam lahir. Seorang alim dan allamah Ahlus Sunnah, nanti ditolak, wah Wahabi itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Tolong ya Haji Idrus Romli baca kitab ini. Barang siapa mempercayai ada orang selain Kanjeng Nabi yang Mi'raj bertemu berbicara dengan Allah, maka dia telah kufur. Kalau saya kejem-kejeman ya, takfiri ya, dia telah kafir. Dia telah kafir. Siapa yang mengatakan itu? Bukan saya, kitab ini. Jadi jangan main-main. Kalau mau bicara di depan publik itu ya sing hati-hati. Wafatnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu 653 kok 563. Selang 100 tahun. Nah inilah kalau diulang-ulang terus ya. Tolong dibaca lagi Bamahromahnya ya, Qiladatun Naharnya, begitu juga tolong dibaca Al-Ghurornya, Al-Imam Al-Muhajirnya, tolong juga dibaca Ar-Raudul Jalinya, Kang Mas Kiai Haji Idrus Romli. Jenengan berada di posisi NU garis lurus, tetapi masih saja bengkak-bengkok kemana-mana. Umat bisa menilainya akhirnya. Siapa yang lurus atau siapa yang mengikuti jejak para pendusta dan pembohong di negeri ini. Siapa sebenarnya yang jujur dan lurus? Siapa sebenarnya? Jangan terbiasa memanipulasi data, ya, apalagi mengkorupsi. Data dikorupsi, dirubah-rubah, diinterpolasi. Nah, ini biasanya siapa yang melakukan itu? Nah, inilah yang harus kami luruskan, ya, harus kami ingatkan. Jika tidak, maka kami pun akan tetap bersama-sama menanggung dosanya. Berbahaya, ya sangat-sangat berbahaya. Kalau sesat sendiri nggak apa-apa. Kalau sesat menyesatkan banyak orang, ya dosa jariyah yang diterimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Asy-Syifa karya Imam Qadhi Iyad ada keterangan, langsung saya terjemah saja. Di antara penyebab kekufuran itu adalah mengakui, beriktikad, meyakini Allah itu tidak hidup, Allah itu tidak qadim,
dan Allah itu adalah hadas atau baru, ya, dan butuh dengan pembantu dan butuh gambaran sesuatu, atau mengakui bahwa Allah itu memiliki anak atau teman atau orang tua atau yang diperanakan dari segala sesuatu, ya, mulai dari zaman azali diyakini seperti itu, bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta ini beserta dengan waktu merawat alam semesta raya ini ada teman lainnya. Fadzalika kulluhu kufurun bi ijma'il muslimin. Yang seperti itu adalah kufur dengan sepakat seluruh umat Islam. Ya. Seperti ucapan bahwa Allah itu ada dua, misalkan Tuhan Yesus misalkan. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak misalkan, Roh Kudus misalkan. Nah, itu juga termasuk kufrun. Yang keluar dari pendapat atau keyakinan para filosof. Begitu juga kalangan golongan yang menyamakan Allah dengan jisim sesuatu. Begitu juga termasuk kufrun bi ijma'il muslimin, yaitu orang yang mengaku-ngaku pernah duduk bersama dengan Allah dan mi'raj kepadanya. Nah, ini loh poinnya. Dan pernah mi'raj kepadanya dan berbicara dengan Allah, atau hulul menyatu dengan Allah, atau Allah menyatu dalam jasadnya seseorang. Seperti ucapan sebagian ahli tasawuf dan ahli kebatinan. Begitu juga orang-orang Nasoro yang mengakui manunggal antara Tuhan Bapa dengan Roh Kudus langsung masuk ke dalam Tuhan Yesus itu, dan juga keyakinan dari Syiah Qoromitoh, sempalan Syiah Ismailiyah. Jadi termasuk kesepakatan kaum muslimin jika ada orang yang mengaku-ngaku pernah mi'raj, bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, duduk bersama, ya, di sisi Allah, ya, itu adalah kekufuran, ya, kekufuran. Nah, ini kok malah justru diyakini, dibela mati-matian oleh beliau Kiai Haji Idrus Romli. Coba bayangkan, ya, kita bayangkan, kok bisa ya ada seorang kiai membela Ba'alawi sedemikian rupa itu? Ada apa ini? Ternyata pengikut para pembohong dan pendusta itu tidak berasal dari orang biasa, tapi berasal dari orang yang luar biasa juga bisa. Seorang kiai lebih bisa katut gitu loh. Nggak berpikir dengan jernih, memperbandingkan antara kitab tasawuf dengan kitab sejarah, antara kitab tasawuf versi Ba'alawi dengan eksternal Ba'alawi. Lalu mempertemukan antara kitab sejarah dengan kitab nasab. Dikompromikan, dikonfrontasikan, ya. Lalu disimpulkan, ya, setelah dikompilasikan itu, lalu difahamkan dan difahami sendiri, memberikan pemahaman kepada umat ini. Kan begitu harusnya. Jangan hanya pandai membaca. Kalau membaca kitab, saya kalah di bawah beliau Kiai Haji Idrus Romli. Tetapi kalau masalah tawaduan mendengar ceramah beliau, saya masih mau. Tapi beliau belum tentu mau mendengarkan ceramah saya. Inilah yang namanya kesombongan itu. Kesombongan itu letaknya di situ itu. Saya sering mendengarkan ceramah para habib dengan terbuka, ya. Saya tidak menutup diri menerima nasihat apapun kalau itu benar sesuai dengan data Quran, hadis, ijma, qiyas, data sejarah, data para nasabah, lalu, ya, didukung dengan data-data lainnya, fakta-fakta lainnya. Saya menerima. Tapi apakah benar ada para habib yang mau menerima nasihat saya? Dan ada kiai pendukung habaib yang menerima nasihat saya, khususnya Kiai Haji Idrus Romli, Buya Yahya, Kiai Haji Lutfi Basori, Gus Najih, Gus Qayyum. Apakah mau mendengar ceramah saya? Alah, siapa itu? Ini namanya
sombong, ya. Menolak kebenaran, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia lainnya. Saya dinasihati oleh para komentator di bawah ini nanti, kalau benar apa salahnya? Wong kita watawasau bil haq, saling menasihati tentang kebenaran, karena kebenaran itu bervariasi dan berversi, nggak ada salahnya. Wong kita sama-sama manusia yang banyak salahnya, nggak ada yang sempurna. Belum tentu saya lebih sempurna daripada para pemirsa. Mungkin para pemirsa malah kitabnya lebih banyak, datanya lebih banyak daripada saya. Ini ada Yahya As-Segaf ini, kemungkinan para pemirsa juga sudah punya. Yahya, itu kan bahasa Arab. Nabi Yahya itu kalau bahasa Latinnya, ya, bahasa yang dipakai ya di Roma itu biasanya Yohanes. Jadi Yohanes As-Segaf, Yahya As-Segaf. Yohanes itu tulisan Inggrisnya John. John Rambo. John itu Yohanes itu, John. Saya punya teman dosen namanya Pak Yohanes. Tapi panggilannya Yo, Pak Yo. Pak Yo. Tapi tulisannya John. Jonas itu Yunus, tapi kalau Johannes itu Yahya. Jadi tetangga saya sendiri ngampel Yahya As-Segaf. Bapaknya Hani bin Yahya As-Segaf. Agen itu jangan tahu sendiri nih. Lah, banyak yang punya kitab ini, buku ini ya. Ya, ini kan untuk mengenalkan saja bahwa kita itu harus ya tidak sempurna lengkap referensi kita, tapi jangan sampai kita sempit wawasan kita. Ini Yahya As-Segaf ini ya juga As-Segaf kan Ba'alawi. Kita kembali ke materi utama tentang apa yang diucapkan oleh saudara saya Kiai Haji Idrus Romli. Waktunya untuk menyadari, ya, sadarlah kawanku, lihatlah video-video yang ada di Genggamlah Dunia. Kawan saya itu, lihatlah, jangan dilihat sepotong-potong atau dengan sebelah mata atau dengan sebelah telinga. Lihatlah sepenuhnya. Nanti panjenengan akan bisa menyimpulkannya. Lah, ada seorang yang diyakini ada kitabnya, Syarhul Ainiyah ini. Kitabnya. Syarhul Ainiyah. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Disebutkan di dalam Syarhul Ainiyah inilah. Syarhul Ainiyah ini berdasarkan kitab Al-Ghurrar. Al-Ghurrar berdasarkan kitab Al-Burqah. Al-Burqah nyuplak-nyuplik dari Al-Jawharus Syafaf yang langsung dari mbahnya, Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu cuma dikarang oleh orang lain selain Ba'alawi, Muhammad Al-Khatib, Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib 855 Hijriyah. Nah, di sini disebutkan wa kana min jumlati ma kataba bi ila Syekh Sa'ad, dan termasuk bilangan dari tulisan surat-surat yang dikirimkan oleh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, yaitu ini isinya. Urijabi, aku dimi'rajkan. Aku dimi'rajkan. Nah. Ila sidratil muntaha. Sab'a marratin, 7 kali. Wa fi riwayatin sab'atan wa isyrina marratan, 27 kali fi lailatin wahidatin, semalam. Semalam. Berarti bisa juga semalam 7 kali atau 27 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marratan, 70 kali. Semalam bisa 70 kali, walaupun ada yang memahami tidak disebutkan fi lailatin wahidatin atau bagaimana, lihat kan sudah disebutkan di tengah. 27 fi lailatin wahidatin. Berarti wa fi riwayatin sab'ina marratan fi lailatin wahidatin. Terus dibela mati-matian oleh Kiai Idrus Romli. Itu termasuk wali. Wali kan punya karomah. Mi'raj itu yang menghendakikan ilahi, bukan dirinya sendiri. Tapi enggak segitunya. Kembali ke Asyifa Qodiyat. Ya.
jangan dipercaya. Nggak ada dasarnya, nggak ada datanya yang dapat dibenarkan, ya, karena semua harus berdasarkan data. Tidak boleh seenaknya membuat aturan yang diyakini menjadi keyakinan sendiri. Jadi Kiai Haji Idrus Ramli menerangkan karomah Mi'raj para habaib dan mengatakan bahwa yang membantah karomah ini hanyalah Wahabi. Berarti saya ini Wahabi. Wahabi itu nggak bisa kayak saya nih, contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wal ulama wal fuqaha wal arifin wa ali kullin wa ashabi kullin wa asbai kullin wa ila ruhi sultan awliya il arifin sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa usulihi wa furu'i muridi wa ali baitihi wa ila hadrati asy-Syekh Habil Hasan Asy-Syadili wa ila hadrati Syekh Sari As-Sakoti wa hadrati ruhi awliya utis ahli Jawa awwalu hamba Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim, Basunan Giri, Basunan Derajat, Basunan Bonang, Basunan Gunung Jati, Basunan Muria, Basunan Kudus, Basunan Kalijogo, wa ila hadrati masyaihina wa syaihi masyaihina kulim syai'ulillailahumul Fatihah. Wahabi saya percaya kalau Wahabi. Ya, dituduh Wahabi. Mungkin Kiai tidak tahu sudah ada ijma dari Qadhiyat bagi orang yang mendakwa boleh Mi'raj menemui Allah sambil duduk bersembahyang. Dakwaan ini dibuat oleh sebagian kelompok sufi dan golongan batiniah dan ia kufur bil ijma. Jadi kalau memang alasan ya Syekh Ma'ruf Al-Karhi yang katanya Mi'raj itu tidak seperti disebutkan ila sidratil muntaha ini, tidak ada, beda lagi bahasannya. Kalau membuat analogi Syekh Ma'ruf Al-Karhi ya nggak benar, nggak pas, nggak sesuai, ya, nggak sesuai karena imam atau Syekh Ma'ruf Al-Karhi tidak menyebutkan urijabi ila sidratil muntaha, itu tidak. Tapi pas pada waktu hujan itu beliau seakan-akan sudah khusyuk itu loh, khusyuk berdoa kepada Allah itu. Lalu dikabulkan, itu loh maksudnya. Ini tidak tepat karena dalam riwayat kitab-kitab habaib ketika menyebut bab Mi'raj, apa yang berlaku pada Nabi boleh berlaku pada wali. Ya, kalau Nabi punya mukjizat, berarti wali punya karomat. Lah karomatnya wali kalau bisa yang mendekati mukjizat Nabi. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Maka karomat Ba'alawi juga harus bisa menghidupkan orang mati. Enggak hanya dari leluhur Ba'alawi, pembantunya Ba'alawi loh bisa menghidupkan orang yang mati. Bayi yang sudah disenggerang, disentap oleh Habib Ba'alawi mati bisa dihidupkan oleh pembantunya. Pembantunya saja bisa kayak gitu, apalagi anaknya. Kurang apanya coba ya. Jadi menyandingkan, mendekatkan tingkatan karomat dengan mukjizat. Lah inilah yang kadang-kadang kami ini dituduh nggak percaya karomah. Lalu siapa yang tidak percaya karomah? Saya percaya. Ahlussunnah wal jamaah semua percaya karomah, tapi yang seperti apa kan gitu. Jadi mana mungkin mereka menggunakan ayat ini jika hal tersebut berlaku dalam mimpi. Jadi tidak berlaku dalam mimpi. Jadi Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam ini Mi'raj tanpa mimpi. Bahkan di dalam kitab yang lain ya diterangkan bahwa Imam Muhammad Al-Faqihil Muqaddam ini Mi'raj dengan keledai betinanya. Kalau Rasulullah menggunakan buruk ya, Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam ini menggunakan kendaraan keledai betinanya. Jadi ini jelas keyakinan yang harus diluruskan. Ahlussunnah wal jamaah tidak seperti ini. Tidak ada tasawuf dasar yang dirumuskan oleh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam yang digunakan standar Ahlussunnah wal jamaah dalam bertasawuf. Tidak ada. Kalau toh ada, itu diada-adakan sendiri, ditambah-tambahkan sendiri oleh para pengikut Ahlussunnah wal jamaah. Di antaranya termasuk amalan Rotibul Haddad. Rotib Al-Haddad itu ada di antara kita yang mengamalkannya sampai sekarang dan sulit, kadung kesengsem, berat untuk meninggalkannya.
Kalau menurut saya tinggalkan saja, nggak ada perintahnya. Nggak ada perintahnya. Walaupun isinya itu Al-Quran, ya, membaca zikir, amalan-amalan secara kontinu, istiqomah, konsisten, tapi lebih baik baca Al-Quran. Semuanya kan diambil dari Al-Quran. Baca surat Al-Waqi'ah, baca surat Yasin, ya, baca surat Tabarok, baca surat Ar-Rahman, dan surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Al-Qurannya ditinggal, malah justru percaya dengan rotibul haddad, khizib, asakron, ya kan, rotib ba'abud, ya, rotib al-atos, ada rotib al-aidur. Setiap klan mereka itu memiliki amalan khusus untuk keluarganya. Lah apa dia gak keluarganya kok melu-melu? Apa hubungannya? Orang itu nggak usah baca rotib al-hajat. Dasarnya mana? Nggak ada, perintahnya itu nggak ada. Kalau untuk menenangkan diri, bacalah sholawat, ya kan? Bacalah zikir-zikir yang banyak, kan begitu. Bacalah Al-Quran, tomboati, sesuai dengan wejangan Mbah Sunan Makdum Ibrahim Masunan Bonang. Limang perkara iku lakonono. Bukan malah membaca rotib al-hajat. Kalau lama-lama jenengan baca, nggak ada manfaatnya yang bersifat dunia wa ukhra, ya, jenengan akan maidu nanti. Karena apa? Ada gharat, ada maksud tertentu. Kalau baca Al-Quran kan jelas, baca sholawat kan ya oke. Jadi keterangan di dalam Syarhul Ainiyah ini, ya, menyebutkan Sidratul Muntaha. Walaupun ada keterangan bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Ada keterangan seperti itu, tapi tidak ada dasar hadisnya. Itu bukan hadis nabawi. Itu hanya ucapan, ya, yang disampaikan oleh ahli ilmu atau ahli tasawuf atau kaum-kaum sufi itu. Jadi mi'rajnya hamba itu ketika dia sholat secara khusyuk, ya, bisa menembus dimensi-dimensi di atasnya. Itu bukan hadis Nabi. Saya masih belum bisa menemukan hadis itu. Dan saya terus akan bertanya dan mencarinya. Karena memang tidak ada yang namanya finish, habis dalam kita mencari ilmu. Jadi di dalam kitab Syarhul Ainiyah ini jelas. Ini dikarang tahun berapa? Abad 12 Hijriyah. Abad 12 Hijriyah. Pengarangnya adalah Al-Habib Al-Allama Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Yang pertama kali menyebutkan gelar Al-Muhajir untuk Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat. Abad 12. Abad 12. Berarti sejak meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat selama 799 tahun baru ada gelar resmi Al-Muhajir ini. Sebelumnya nggak ada ya An-Nafat, Al-Abah. Karena Imam Ahmad itu adalah pedagang minyak tanah. Tidak seorang yang alim, alamah, enggak. Orang biasa, orang biasa. Tapi di sini selalu disebutkan dengan titel yang sangat-sangat banyak titelnya. Apakah boleh? Ya memang itu kan bahasa penganut tasawuf, khusus untuk mengagungkan leluhurnya. Tapi kalau orang umum ya tidak perlu menerapkannya, melakukannya. Jadi ini apa yang dituduhkan kepada kami termasuk membenci dzurriyyah Nabi. Siapa yang membenci dzurriyyah Nabi? Tolong dipahami, Kang. Dipahami sing bener lah ya. Duduklah. Yang tenang, merenunglah. Kami membenci dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi yang asli. Kalau dzurriyyah Nabi yang palsu, jangan memakai kata-kata lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu ungkapannya tidak pas. Itu termasuk bagian daripada framing propaganda untuk membodohi orang. Itu.
Duriyah Nabi yang asli, misalkan Sayyid Alwi, Muhammad Alwi Al-Maliki, yuk saya percaya. Ya. Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Hasani Al-Idrisi, yuk saya percaya. Saya percaya. Apakah kita tidak menghormati kok Sayyid Syarif? Ya sesama orang ya kita hormati Pak, Bu, Mbak, Kak, Kang, Le, Dole, Cung. Ya saya hormati. Saya pun menghormati Kiai Haji Idrus Romli. Saya menghormati. Semua orang harus kita hormati. Wakiril kabir, warham as-sohir, itu adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muliakan yang lebih sepuh, lebih tua umurnya, dan sayangilah yang lebih muda usianya dari kamu. Nah, kan gitu, itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlakul karimah itu seperti itu. Lah kok saya malah justru membenci duriyah Nabi? Apa dasarnya? Mana buktinya? Yang saya benci itu adalah kebohongan dan kesombongan. Kesombongannya di mana? Ya itu tadi, merasa paling tinggi, paling suci, lalu menafikan orang yang di luar golongan klan, tingkatan, kasta mereka. Itu yang kami lawan karena tidak sesuai dengan aturan agama kita yang dibawa oleh Nabi kita, gitu loh. Harus diluruskan, apalagi berdusta atas nama keluarga Nabi yang mulia. Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin. Rasulullah dawuh, berdusta atas namaku itu tidak sama dosanya, efek negatifnya seperti berdusta pada orang lain atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maka ada minan nar. Hadis ini semuanya ngerti. Habib itu ngerti. Ya Haji Idrus Romli paham. Tapi pura-pura tidak paham. Gak takut akan ancaman. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka nerakalah tempatnya. Pilihlah tempatnya di neraka. Ancaman Rasulullah seperti itu. Kenapa saya mengatakan berdusta? Kitabnya jelas. Selama 3 tahun berjalan, tidak mampu menemukan. Berarti kalau bahasa Al-Qur'annya itu apa? Fa'ilam tafa'alu, ya walan tafa'alu. Jika tidak mampu menemukan, ya tidak akan pernah bisa menemukan. Nah, itu bahasa Al-Qur'an. Fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah. Jika sudah dikasih waktu tidak mampu, maka selamanya tidak akan pernah mampu karena tidak ada. Lah apa bisa diada-adakan kalau tidak ada? Terputus 650 tahun tidak ada kabarnya. Dibangunlah sejarah supaya benar-benar dianggap mensejarah. Nah inilah yang perlu kami sampaikan khususnya kepada Kiai Haji Idrus Romli yang saya hormati. Dengarkanlah, jangan lihat saya, lihatlah apa yang saya sampaikan berdasarkan data. Tidak berdasarkan khayalan, halusinasi, atau malihulia saya. Kitabnya saya bawakan. Ya, pertama, Al-Ghuror, kedua, Syarhul Ainiyah, yang ketiga, Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kalau percaya, meyakini ada orang selain Kanjeng Nabi Mi'raj, maka orang yang mengakui pernah Mi'raj berjumpa dengan Allah, berbicara, duduk di dekat di sisi Allah, maka dia telah kufur. Bahasa kasarannya itu kafir. Saya tapi tidak mau seperti itu. Nanti saya dituduh Wahabi, kafir sering ya seperti itu. Apalagi tadi yang sangat menyesakkan hati. Kita ini dituduh munafik karena membenci duriyah Nabi. Iya toh. Pemahaman kok dibolak-balik, diwolak-walik, dijembalak-jembalik kayak gitu, itu bagaimana? Nggak mengerti saya kadang-kadang itu. Sulit mengerti ada kiai, membenci kiai, ya melawan kiai, untuk menghamba kepada Ba'alawi, itu saya heran itu. Saya heran itu. Dan setengah bingung, kok ada itu loh. Padahal dia pandai membaca kitab. Tapi belum lengkap. Gitu loh. Baca semuanya. Imam Ahmad Al-Abai itu hidup tahun berapa?
wafat tahun berapa, Imam Ubaidillah hidup tahun berapa, wafat tahun berapa, Imam Alwi, Imam Jadid, Imam Basri, sampai Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam ini. Gitu loh. Kalau ini kan sudah kukuh, ibarat bangunan pertama Al-Burqah, Al-Musiqah, Fil Basil, Khirqah, Al-Aniqah itu kurang kuat, karena berdasarkan asumsi dari Habib Ali. Tapi setelah dipindah Al-Ghuror, dipindah ke Al-Masra'ur Rawi, dipindah lagi Syarhul Ainiyah ini semakin kokoh. Lalu dari Syarhul Ainiyah ini dipindah lagi ke kitab-kitab Al-Imam Al-Muhajir, ya. Kitab Syamsul Zuhirah, ya. Kitab Khidmatul Asyirah akan semakin kuat karena dipropaganda secara masif terus-menerus. Dulu 200 tahun berjalan, ya. Dinasti Fatimiyah, Ubaidillah Al-Mahdi, tidak ada yang berani mengingatkan. Kalau ada kiai ulama seperti saya ini, langsung dipancung. Langsung dipancung. Karena apa? Dinasti Fatimiyah juga memiliki ulama-ulama pembelanya untuk menyerang kami. Kalau sekarang kan enak, masih hanya menyerang secara bahasa, ya, data, ya, walaupun tidak sesuai dengan fakta, ya, tapi masih halus. Kalau dulu langsung dipancung saya. Selama 200 tahun lebih, Ubaidillah Al-Mahdi, dinasti Fatimiyah yang berpusat di Afrika Utara, di Mesir, ya, nggak ada yang berani menggugat silsilah nasabnya. Ubaidillah mengaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini terulang lagi. Hanya satu-satunya di dunia yang nasibnya seperti Indonesia. Nggak ada di dunia seperti Indonesia, nggak ada. Saya berani bersumpah, tidak ada. Hanya satu-satunya di Indonesia, di dunia ini hanya di Indonesia. Yang mayoritas penduduk Islamnya itu takluk kepada para pembohong. Para pembohong. Takut kualat, takut nggak dapat syafaat, takut disiksa di akhirat. Tidak berani menyuarakan, ya, kata Gus Dur, bangsa ini bangsa penakut. Ada datanya. Kalau nggak ada datanya, untuk apa saya berkuar-kuar capek? Lebih baik saya jalan-jalan dengan keluarga, seneng-seneng ke mall, jalan-jalan bersuka-suka dengan keluarga saya. Saya menyampaikan ini demi masyarakat Indonesia, demi umat Islam khususnya, agar damai semua. Negara stabil, maka keadilan akan tercapai, terlaksana. Mungkin demikian